Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan melaksanakan persekutuan doa yang keempat. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mulai. Saat teduh cukup. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, saya hancarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada sore hari ini. Kiranya Engkau Tuhan bimbing kami untuk melaksanakan persekutuan doa walaupun secara online. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai persekutuan doa pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Yosua 5 ayat yang ke-9 sampai dengan 12. Mari kita buka Alkitab kita untuk bersama-sama membaca dari Yosua 5 ayat yang ke-9 sampai dengan 12. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu
Dan keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah Bapak Ibu pembacaan Alkitab yang terambil dari Yosua 5 ayat yang ke-9 sampai dengan 12. Renungan untuk persekutuan doa pada sore hari ini dengan tema hidup dalam keselamatan dari Allah. Penggalan perikop yang menjadi bacaan renungan adalah bagian penjelasan mengenai perjalanan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Saat itu Musa telah wafat dan pemimpin mereka yang baru adalah Yosua. Bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir membawa serta segala perasaan dan pengalaman mereka sebagai budak di sana. Tuhan berfirman kepada Yosua mengenai pemulihan kondisi bangsa Israel. Kehinaan mereka sebagai budak di tanah Mesir telah dihapuskan oleh Tuhan. Ketika itu tempat di mana Tuhan berfirman kepada Yosua dinamakan Gilgal. Dalam bahasa Ibrani, Gilgal yang berarti menghapuskan. Nama tempat itu yang menjadi pengingat di mana Tuhan menghapuskan segala hal tentang perbudakan di tanah Mesir dalam diri bangsa Israel. Sementara berkemah di Gilgal di dataran dekat Yeriko, mereka merayakan Paskah pada sore di hari ke-14 bulan itu. Perayaan Paskah ini dilakukan untuk mengenang kembali kepada Tuhan bertindak menyelamatkan dan mengeluarkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Keesokan harinya sesudah Paskah, mereka memakan hasil dari negeri yang mereka diami itu, dan saat itu berhenti pula roti mana yang selama di padang gurun turun disediakan oleh Tuhan. Hal ini menandakan bahwa ada zaman yang baru bagi mereka. Bangsa Israel memulai hidup mereka di Kanaan. Mereka dapat mengolah gandum yang menjadi makanan pokok mereka dan melanjutkan keseharian mereka bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai orang terbebas. Melalui nats pembacaan ini, kita ditunjukkan bagaimana pembaharuan hidup yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umat-Nya. Mungkin bangsa Israel tidak akan pernah membayangkan akan terus menjadi budak berapa lama atau bagaimana mereka akan pergi keluar dari tanah Mesir. Tuhan melakukan hal yang tidak semudah itu. Tuhan melakukan hal yang tidak semudah itu dipikirkan oleh manusia. Ia memberi hidup yang baru dan baik bagi umat yang dikasihinya. Tidak hanya sampai kepada umat Israel saja, tetapi keselamatan dan kehidupan dari Tuhan itu juga sampai kepada kita di masa kini. Tuhan bekerja, menolong dan memperbarui kehidupan manusia agar menjadi lebih baik. Maka sungguh kita harus mengimani bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita untuk menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Mungkin terkadang kita merasa seperti berjalan sendirian ketika berjumpa dalam permasalahan kehidupan. Kadang berpikir memiliki Allah yang hanya melihat dari kejauhan. Namun saat ini kita membaca dan menjadi saksi bahwa Tuhan aktif dan berkarya untuk melakukan pembaharuan atas
kehidupan bangsa Israel. Maka ia pun melakukannya dalam hidup kita. Pada akhirnya kembali diingatkan bahwa kita dipanggil untuk berefleksi tentang kehidupan yang telah menerima anugerah keselamatan. Seharusnya berubah dan berbeda dari hari-hari yang lalu. Rasa syukur kita ditunjukkan dengan adanya perubahan yang positif. Kehidupan yang mempersaksikan kasih Kristus kepada semua orang, bagaimanapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita menyikapi dengan iman, melihatnya dengan optimis dan selalu berpikir positif, bahwa Tuhan pasti hadir untuk menolong dan menyatakan karyanya dalam kehidupan kita. Ada banyak cara yang dapat dilakukan olehnya dalam menyelamatkan dan memberkati kita. Tuhan akan tetap setia dan mereka pun diharapkan terus bersandar kepadanya. Kiranya kita juga mau terus-menerus bersandar kepada Tuhan dalam memasuki babak-babak baru perjalanan iman kita. Syukuri hidup kita yang telah dianugerahi keselamatan. Itu adalah rupa kasih-Nya bagi kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan kidung jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Pada sore hari ini kita juga diberi kesempatan untuk bersama-sama berdoa. Pada sore hari ini ada beberapa pokok doa. Yang pertama, mendoakan yang sakit dan juga yang berada dalam pergumulan, baik untuk keluarga atau pekerjaan. Yang kedua, memohon agar umat bertekun dan setia mengikuti Tuhan Yesus. Yang ketiga, mendoakan persekutuan agar menjadi tempat saling meneguhkan satu sama yang lain. Mendoakan gereja-gereja agar dapat menghidupi tugas panggilannya sebagai pembawa damai sejahtera di dunia. Dan mendoakan pemerintahan di Indonesia untuk terus bangkit dan menyamaratakan kesejahteraan
bagi semua pihak. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersatu bersama-sama berdoa. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada sore hari ini. Kami telah bersama-sama mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami, Engkau berkati kami, sehingga kami dapat menjalankan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, sehingga saat ini Tuhan merasakan kasih-Mu yang begitu besar, penyertaan-Mu, sehingga walaupun dalam kondisi sakit, kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai dan selalu menopang kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini di dalam pergumulan, baik itu pergumulan sakit penyakit maupun permasalahan keluarga ataupun permasalahan ekonomi. Kiranya Engkau Tuhan sertai, Engkau Tuhan berkati, sehingga di dalam permasalahan itu Engkau hadir untuk memberi pencerahan ataupun memberi solusi, sehingga di dalam permasalahan di dalam keluarga dapat terselesaikan hanya karena campur tangan Engkau saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkati, Engkau Tuhan sertai, sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Terlebih-lebih Tuhan dapat menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan Yesus, kami juga memohon akan penyertaan-Mu agar kami anak-anak-Mu untuk tetap tekun dan setia menjadi anak-anak-Mu. Terlebih Tuhan, dalam kondisi saat ini, ajarlah kami untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang peduli akan sekeliling kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan dimanapun berada, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bergandengan tangan agar kita semakin kuat di dalam iman dan tidak mudah goyah. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai, memberkati, sehingga anak-anak-Mu selalu setia dan ingat akan karya-karya-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, atas pengorbanan-Mu yang begitu besar
yang tidak bisa digantikan dengan apapun untuk menolong kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada di muka bumi ini, terkhusus di Banyumas ini, untuk selalu menghidupi tugas panggilannya dan sebagai pembawa damai sejahtera. Tuhan, kami mohon untuk penyertaan-Mu di masa pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada, untuk bangsa kami yang tercinta ini, dari pemerintahan yang paling bawah, dari RT RW sampai ke pemerintahan yang paling atas, untuk tidak putus asa, untuk selalu kuat, dan kita selalu bergandengan tangan untuk menghadapi pandemi COVID yang sampai saat ini masih berlangsung, untuk terus bangkit dan menyatakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dan bukan untuk golongan tertentu, tapi untuk semua rakyat Indonesia. Dan pandemi ini dapat segera berakhir. Tuhan Yesus, kami tetap percaya Tuhan, Engkau selalu hadir, Engkau menyertai kita dalam kondisi apapun. Tuhan, demikianlah doa dan permohonan kami. Kami naikkan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita akhiri persekutuan doa pada sore hari ini, mari kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru 83, Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk dapat jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh, dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku
hidup penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh dan mahkota kelak milikku. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan doa pada sore hari ini, kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu semua. Dengan tulus ikhlas kami memohon maaf. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih.